بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزني وإياكم من النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, maupun nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa bersua kembali dalam rangka talabul ilmi, dan ini merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid beliau mengatakan an-ni'amu salasun. Nikmat itu ada 3. Ni'matun hasilatun ya'lamu bihal abdu, yaitu nikmat yang diperoleh oleh seorang hamba dan ia mengetahuinya. Kita punya motor, kita pakai, alhamdulillah itu nikmat dan bisa kita rasakan. Ini nikmat yang pertama. Adapun yang kedua kata beliau, ni'matun muntaziratun, nikmat yang ditunggu, yarjuha, ya, yang seseorang harapkan. Ya, yang belum umrah, ya ingin umrah, maka keinginan itu adalah nikmat, dan itu nikmat yang ditunggu, ya, dan nikmat yang diharapkan. Adapun yang ketiga kata beliau, ni'matun huwa fiha, ya, ni'matun huwa fiha wa la yash'uru biha, ya, nikmat ada pada dirinya tapi ia tidak merasakannya, ya, tapi ia tidak menyadarinya. Nah, ini kebanyakan ya kaum muslimin ya hanya menyangka nikmat itu hanya sebatas materi yang ia miliki saja. Padahal ya darah kita mengalir, ya, kita bisa menggerakkan tangan kita, bisa melangkahkan kaki kita, itu bukan nikmat. Karena yang namanya nikmat itu kullu ma yahtaju ilaihin nas. Setiap apa yang dibutuhkan manusia. Kita butuh air, kita dapat memperoleh air, maka itu nikmat. Ya, kita butuh udara, ya, yang dengannya kita bisa hidup. Bayangkan kalau kita tidak ada udara, ya, barang semenit aja kita nggak menghirup udara, maka kita akan mati. Maka udara pun nikmat. Maka nikmat kata Al-Imam Ibnu Qayyim itu ada 3. Yang pertama tadi apa?
Yang pertama, nikmat yang kita miliki dan kita rasakan. Yang kedua, nikmat yang kita tunggu, ya, yang kita harapkan. Yang ketiga, nikmat yang ada pada diri kita, tapi kita tidak menyadarinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melanggengkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Umar bin Abdul Aziz, ya, rahimahullah, beliau mengatakan, qayyidu ni'am Rabbi bisyukrillah. Ikatlah nikmat yang Allah berikan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada kewajiban kita. Tatkala kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban kita adalah bersyukur. Mensyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melanggengkan nikmat yang Allah berikan dan menambahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas satu tema. Yang tema ini adalah nasihat untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada ikhwan dan akhwat sekalian, yaitu yang sebagaimana sudah disebar, temanya adalah keutamaan bergegas menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara ya, nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi hambanya untuk melakukan ibadah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah at-tabkir ila shalah, yaitu bergegas menuju salat, ya. Karena ini merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat ya besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi sangat disayangkan sekali, ya, sebagian kaum muslimin melalaikan ibadah ini, melalaikan ketaatan ini. Kalau kita mau melihat, ya, di pinggir-pinggir jalan, padahal azan sudah dikumandangkan, tapi sebagian kaum muslimin masih saja yang melanjutkan aktivitasnya. Ada di antara kita, padahal muazzin sudah mengumandangkan azan, tapi masih melanjutkan pembicaraannya. Bahkan tidak menghiraukan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kita mau melihat bagaimana tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana tauladan beliau, ya, tatkala beliau mendengar seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, ya, radhiyallahu anha, ya, tatkala beliau ditanya tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Dalam hadis, su'ilat Aisyah an halin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Faqalat, maka ia berkata, innahu yakunu fi khidmati ahlihi, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang senantiasa membantu keluarganya. Wa ya'jinul ajina ahyanan, dan terkadang beliau membuat adonan. Subhanallah, ya. Lihat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang senantiasa membantu keluarganya. Bahkan terkadang beliau ya suka membuat adonan, ya. Fa idza sami'a hayya 'alas shalah hayya 'alal falah faka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuhu. Dan tatkala beliau mendengar panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tatkala beliau mendengar panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, faka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuhu, maka seakan-akan beliau tidak mengenal kami dan kami pun tidak mengenal beliau. Ya, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maksud dari hadis ini, faka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuhu, ya, seakan-akan beliau tidak mengenal kami dan kami tidak mengenal beliau, saking bergegasnya beliau menjawab seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seakan-akan kita menuju salat. Bahkan dalam riwayat yang lain, fa idza hadaratis shalah qama ila shalah. Jika waktu salat sudah datang, beliau bergegas untuk menuju salat. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan kita, ya, dalam
semangat beliau ya dalam melaksanakan kebaikan, ya, dalam menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mau melihat para ulama kita, para salaf kita terdahulu, ya para sahabat, ya di antaranya ya dikisahkan dari Adi bin Hatim, ya seorang sahabat Adi bin Hatim. Beliau berkata, "Ma dakhala waktu shalah hatta ashtaqa ilaiha." Tidaklah waktu salat datang ya sehingga aku rindu akan kedatangannya. Melainkan aku rindu akan kedatangannya. Wa ma uqimatis shalah munzu aslamtu illa wa ana 'alal wudu. Dan beliau melanjutkan perkataannya, wa ma uqimatis shalah, dan tidaklah salat ditegakkan munzu aslamtu illa wa ana 'alal wudu. Ya. Dan tidaklah salat ditegakkan ya kecuali aku dalam keadaan berwudu, dan itu sejak aku masuk Islam. Subhanallah. Dan kalau kita mau melihat ya para ulama tabi'in, di antaranya Al-Imam Sa'id bin Musayyab, ya, beliau berkata, "Ma adzana al-muadzin mundu 30 sanah." Tidaklah ya muadzin mengumandangkan azan ya mundu 30 sanah illa wa ana fil masjid. Melainkan aku sudah berada di masjid, dan itu sejak 30 tahun. Subhanallah. Dan ini amalannya begitu berat, ya, yang membutuhkan keistiqomahan. Ya. Tidaklah muazin mengumandangkan azan, melainkan beliau sudah ada di masjid. Dan ini berlangsung selama 30 tahun. Ya, subhanallah. Dan beliau melanjutkan perkataannya, "Wa ma fatatni salatul jamaah mundu 40 sanah." Dan tidaklah aku tertinggal dari salat berjamaah ya, selama 40 tahun. Wa ma nazartu ila qafar rajulin fis shalah. Bukan hanya itu saja, dan beliau tidak pernah melihat tengkuk seseorang ya ketika salat. Artinya apa? Artinya beliau selalu berada di shaf yang terdepan, di shaf yang pertama. Subhanallah. Ya inilah ya para ulama kita terdahulu. Ya. Semangat mereka dalam melakukan kebaikan. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah beliau mengatakan, "Hakadza kana salafu fil hirsi 'alal khair." Beginilah dahulu para salaf ya dalam semangat mereka dalam melakukan kebaikan. Subhanallah. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah beliau mengatakan, "Maji'uka ila salati," ya, kedatanganmu menuju salat, kedatangan ke masjid untuk melaksanakan salat, atau qabla al-iqamah tauqirun lis-salah. Kedatanganmu ke masjid untuk melaksanakan salat sebelum iqamah adalah bentuk pengagunganmu terhadap syariat salat. Subhanallah. Hadirin ya, ikhwani wa akhwati fillah, azani wa iyyakum jami'an. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak bagi orang yang bergegas menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salat. Ya, salah satunya adalah istighfarul malaika liman yantazirus salah. Malaikat akan memintakan ampun bagi orang yang menunggu salat. Wa qaunuhum fi hukmil musalli, dan ia dihukumi seperti orang yang seperti orang yang salat. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul 'abdu fi salatin ma kana fi musallahu." Senantiasa seorang hamba dalam keadaan salat selama ia di tempat salatnya. Yantazirus salah, ia menunggu waktu salat. Wa taqulul malaikah, dan malaikat akan berdoa, "Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu hatta yansarifa aw yuhdisa." Muttafaqun alaih. Dan malaikat akan berdoa, "Ya Allah, ampunilah si fulan, ya Allah, rahmatilah si fulan, hatta yansarifa," sampai ia pergi, ya, pergi dari tempat salatnya, aw yuhdisa, atau berhadas.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, ya, bahwasannya hadis ini menunjukkan kepada kita malaikat akan senantiasa memintakan ampun kepada kita, ya, tatkala kita menunggu waktu sholat. Syaratnya selama kita belum keluar dari tempat sholat kita dan belum berhadas. Ya, ini yang bisa kita petik dari hadis ini, ya. Dan inilah keutamaan bagi orang yang bergegas menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini keutamaan yang pertama. Adapun keutamaan yang berikutnya yang kedua, ya, idrakus shaffil awwal. Ya. Orang yang bergegas menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat, maka ia akan mendapatkan shaf yang pertama. Yang di mana shaf pertama merupakan amalan yang mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida wa safil awwal." Sekiranya manusia mengetahui apa yang ada pada panggilan, ya, seruan Allah Subhanahu wa taala, panggilan azan, wa safil awwal, dan saf yang pertama. Ya. Hadis ini menunjukkan akan, ya, besarnya dan, ya, agungnya dua amalan ini. Yang pertama panggilan azan dan shaf yang pertama. Karena Rasulullah mengatakan lau ya'lamun nas, sekiranya manusia mengetahui. Rasulullah enggak menyebutkan keutamaannya apa. Ya, dirahasiakan. Tsumma lam yajidu illa an yastahimmu alaih. Lalu mereka tidak mendapati keutamaan tersebut melainkan mereka dengan mengundi. Dan faedah yang bisa kita petik dari hadis ini juga, ya, diperbolehkannya mengundi dalam rangka kebaikan. Ya, dalam perkara kebaikan. Boleh kita mengundi. Dan bukan mengundi dalam rangka kemaksiatan. Tsumma lam yajidu illa an yastahimmu alaihi lastahammu. Ya. Lalu mereka tidak mendapati keutamaan tersebut melainkan mereka dengan mengundinya, pasti mereka akan mengundi. Walau ya'lamu ma fit tahjir. Sekiranya mereka mengetahui ma fit tahjir, apa yang ada dalam tahjir. At-tahjir, kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam kitab beliau Bahjatun Nazirin, Syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan at-tahjir ai at-tabkir ila shalah. Yaitu artinya bergegas menuju salat. Lastabaku alaih, lastabaku ilaih, afwan. Lastabaku ilaih. Ya, pasti mereka akan berlomba-lomba. Walau ya'lamu ma fil 'atamah was-subhi la atauhuma walau habwa. Kiranya manusia mengetahui apa yang ada, keutamaan yang ada pada salat Isya dan salat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walau dengan merangkak. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah keutamaan yang akan didapatkan bagi orang yang bergegas menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan ini tidak didapati bagi orang yang datangnya ketika iqamat. Kalau kita datang tatkala iqamah, maka kita tidak akan mendapatkan shaf yang pertama. Ya, mungkin kita berada di shaf yang kedua atau yang ketiga. Ya. Maka patutnya bagi kita untuk bersegera, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun keutamaan yang ketiga yang akan didapatkan bagi orang yang bergegas menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salat, idraku takbiratul ihram. Maka ia akan mendapatkan takbiratul ihram, ya, bersama imam. Ya, takbiratul ihram bersama imam. Dan ini merupakan, ya, ibadah yang paling agung, ya, amalan yang paling agung, yang mendatangkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yawman." Barang siapa yang salat selama 40 hari karena Allah Subhanahu wa taala, fi jama'atin,
secara berjamaah. Yudriku takbiratul ula, ia mendapatkan takbir yang pertama. Ya, takbir yang pertama yaitu takbir bersama imam. Kutibat lahu bara'atan, maka ia akan ditulis baginya 2 kebebasan. Yang pertama apa? Bara'atun minan nar, ia akan dibebaskan dari api neraka, wa bara'atun minan nifaq, dan ia akan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Karena merupakan ciri orang-orang munafik, ya, yaitu mereka ya malas dalam melaksanakan sholat. Kalau datang sholat itu dalam keadaan bermalas-malasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142, ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan tatkala mereka ya mengerjakan salat, mereka mengerjakannya dengan malas-malasan. Yura'unan nas, ya, ngerjainnya ingin dilihat orang lain, ingin ria aja. Ya, kalau nggak ada orang dia malas. Inilah sifat orang munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya sedikit. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Laisa salatun asqala ala munafiqin min salatil fajri wal isya." Ya. Tidak ada salat yang paling berat bagi orang-orang munafik daripada salat subuh dan salat isya. Lau ya'lamu ma fihima la atauhuma walau habwa. Sekiranya mereka mengetahui akan keutamaan yang ada pada salat fajar dan salat isya, niscaya mereka akan mendatanginya walau dengan merangkak. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasannya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah apa? Salat subuh dan salat isya. Karena di masa Nabi SAW salat subuh dan salat isya itu tidak diketahui orang karena saking gelapnya. Dan sifat orang munafik adalah riya tatkala ia beribadah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah keutamaan yang ketiga yang akan didapatkan bagi orang yang bergegas ya menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salat. Ia akan mendapatkan takbiratul ula. Ya, ia akan mendapatkan takbir yang pertama bersama imam, yang dimana keutamaannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kebebasan, 2 kebebasan bahkan. Ya, yang pertama dibebaskan dari api neraka, dan yang kedua dibebaskan dari sifat kemunafikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar kita bisa mendapatkan keutamaan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun keutamaan yang keempat yang akan didapatkan bagi orang yang bergegas menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salat, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamah mustajab. Doa yang dipanjatkan di waktu antara azan dan iqamah adalah mustajab. Jadi jeda antara iqamah ya, antara azan dan iqamah adalah waktu-waktu yang mustajab. Maka pergunakanlah waktu tersebut untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita mengangkatkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hajat-hajat kita, meminta kebutuhan-kebutuhan kita. Mungkin kita sering merasakan di dalam diri kita sudah sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak mengasih. Allah tidak mengabulkan. Barangkali tatkala kita berdoa waktunya kurang tepat. Barangkali tatkala kita berdoa momennya kurang tepat. Karena ada waktu-waktu yang dimana kalau kita berdoa Allah akan mengabulkan doa kita. Salah satunya ya, waktu di antara azan dan iqamah. Maka tatkala orang ia datang ke masjid ya, untuk melaksanakan salat di awal waktu, ia datang ketika muazin mengumandangkan azan, maka ia akan mendapatkan momen tersebut. Ia akan mendapatkan waktu tersebut. Setelah ia melakukan salat sunnah, maka ia bisa ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamah."
Doa tidak tertolak antara azan dan iqamah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah keutamaan yang keempat ya bagi orang yang bergegas menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salat, yaitu ia akan mendapatkan waktu di mana waktu tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu waktu di antara waktu azan dan iqamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun keutamaan yang kelima, ya, keutamaan yang kelima bagi orang yang bergegas menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat, maka ia akan mendapatkan sunnah qabliyah. Ya, tatkala kita datang di awal waktu, ya, menuju masjid atau menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapati ya salat sunnah qabliyah, yang dimana kalau kita mengerjakan salat sunnah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan bagi kita surga, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan kita rumah di surga. Sebagaimana hadis dari Ummi Habibah, ya, istri beliau, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla isnatai asyarata rak'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah, rawahu Muslim. Barang siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, buniya lahu bihinna, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya baitun fil jannah, rumah di surga. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah ya keutamaan yang akan didapatkan bagi orang yang bergegas menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat. Maka ia akan mendapatkan salat sunnah qabliyah. Ya, berbeda halnya ketika orang datang tatkala muazzin sudah menegakkan salat, ya, sudah iqamat, maka ia tidak akan mendapatkan keutamaan ini. Bahkan di antara salah satu ya keutamaan salat sunnah, yaitu di antara salat sunnah subuh, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyebutkan tentang keutamaan salat qabliyah subuh, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh, ya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Inilah keutamaan yang akan kita dapatkan tatkala kita datang ke masjid di awal waktu. Akan tapi kalau kita datang, ya, imam sudah membaca surat Al-Fatihah, kita tidak akan mendapatkan keutamaan ini. Disebutkan dalam hadis yang pertama tadi, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah di surga bagi orang yang senantiasa konsisten dalam mengerjakan ya salat sunnah 12 rakaat. Ya, di antaranya adalah yang pertama 4 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, ya, 2 rakaat setelah zuhur. Ya. Berapa? 6. Ya, 2 rakaat lagi setelah maghrib. Ya, 8. 2 rakaat lagi setelah isya, ya, 2 rakaat lagi sebelum subuh. Inilah 12 rakaat, ya, yang kalau kita konsisten mengerjakannya terus menerus sampai kita mati, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan kita rumah di surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun keutamaan yang keenam, ya, bagi orang yang bergegas menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salat, ana intizar as-salah ba'da as-salah sababun fi mahwil khataya wa raf'id darajat. Bahwasanya menunggu salat setelah salat adalah sebab terhapusnya dosa dan diangkatnya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita selesai salat, misalkan salat maghrib, lalu kita tidak pulang, kita menunggu datangnya waktu salat isya. Maka tatkala kita menunggu waktu datangnya salat, itu menjadi sebab,
ya, diampuninya dosa kita dan dinaikkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya." Maukah aku akan tunjukkan kepada kalian satu amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat yang begitu semangatnya dalam kebaikan, tatkala mendengarkan hadis ini mereka mengatakan qalu bala ya Rasulullah. Ya, ya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbagul wudu 'alal makarih. Sempurnakanlah wudu di waktu-waktu yang kita tidak sukai. Misalkan di waktu dingin, ya, cuaca lagi dingin, ya, dingin sekali, ya, terutama di Bogor, ya, itu kalau sholat subuh, bagi sholat subuh atau sholat isya itu, kalau kita wudu itu airnya dingin sekali. Maka tatkala kita menyempurnakan wudunya, ya, wajibnya kita kerjakan, sunnahnya kita kerjakan, ya, maka itu menjadi sebab, ya, dihapusnya dosa kita dan dinaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qasratul khuta ilal masajid, ya, dan memperbanyak langkah menuju masjid. Ya, perbanyak langkah menuju masjid. Subhanallah. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan orang yang rumahnya jauh dari masjid. Kenapa? Karena semakin jauh rumahnya dari masjid, semakin banyak langkahnya yang ia langkahkan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man ghada ilal masjid aw raha, ya, a'addallahu lahu fil jannati nuzula kullama ghada aw raha. Barang siapa yang berangkat dan pulang menuju masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan baginya di surga hidangan, nuzulan, ya, hidangan, jamuan. Ya, kita akan dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala kullama ghada aw raha. Ya, setiap kali kita berangkat, ya, dan menuju, ya, dan pulang dari masjid. Hadis sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam hadis yang lain, ya, hadis yang semakna dengan hadis ini, man tatahhara fi baitihi, ya, barang siapa yang berwudu di rumahnya, thumma madha ila baitin min buyutillah, lalu ia berangkat menuju salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk melaksanakan kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, kanat khutwatuhu, ya, maka salah satu dari langkahnya tahuttu khati'ah, menghapuskan dosa. Subhanallah. Tentunya kita yang merasa diri kita banyak kesalahan, banyak dosa, kita ingin sekali ada, ya, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah solusinya, ya, agar kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita memperbanyak langkah menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kanat khutuwatuhu tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Dan satu langkah yang lain mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, inilah keutamaan yang keenam, ya, bagi orang yang bergegas menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam rangka melaksanakan salat. Adapun keutamaan yang terakhir, ya, bagi orang yang bergegas menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, innal mubadarata ila salati dalilun ala ta'alluqil qalbi bil masjid. Sesungguhnya orang yang bersegera, ya,
menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salat menunjukkan akan hatinya terpaut oleh masjid. Hatinya selalu rindu dengan masjid. Dan ini amalan yang mendatangkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dinaungi oleh arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara salah satunya wa rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masjid, yaitu seseorang yang hatinya senantiasa terpaut oleh masjid. Idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Jika ia keluar dari masjid, ia berkeinginan kembali ke masjid. Inilah orang yang akan mendapatkan naungan nanti di akhirat, akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang yang senantiasa hatinya terpaut oleh masjid. Hatinya selalu rindu untuk datang ke masjid. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, idza ra'aitumur rajula ya ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Jika engkau melihat seseorang selalu pergi ke masjid, maka saksikanlah dia orang yang beriman. Ya, meskipun sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, akan tapi hadis ini maknanya sahih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena imanlah yang mendorong kita untuk melakukan amal saleh. Karena imanlah yang mendorong kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita melihat seseorang ya yang ia sering pergi ke masjid, maka ketahuilah dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tersebut kelak nanti di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar kita bisa melaksanakan, agar kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan ini. Dan semoga nasihat ini yang khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian dapat memotivasi kita untuk senantiasa bersemangat dalam mengerjakan kebaikan, khususnya dalam bergegas menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat. Baik, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب